Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Abi Hosana. Wah, udah rame nih pagi-pagi. Semuanya mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus di surga dan malaikat-malaikat Tuhan pasti sedang bersuka cita sekarang. Karena adik-adik sangat setia mau mengikuti ibadah online. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini loh. Dan gak terasa ya, sebentar lagi sudah mau bulan Desember loh. Kita mau merayakan Natal nih. Wah, udah pada pasang pohon Natal di rumah belum? Nah, mari adik-adik, kita bangkit berdiri yuk semuanya. Karena kita mau mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian hari ini Kurasa Bahagia. Kayaknya Cici lihat belum pada gerak semuanya nih. Biar pada gerak semuanya, kita mau mendaki gunung dulu yuk. Kita mau mendaki gunung, menyusuri lembah, mendayung-dayung perahu bersama Tuhan Yesus. Yuk, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan gerakan ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta
Siapa yang penasaran mau lihat teman-teman kita yang memberikan kesaksian dan menunjukkan hasil kreativitasnya di minggu ini? Yuk, kita lihat sama-sama. Shalom teman-teman, ayat hari ini Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa menggigitkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Happy Sunday! Shalom teman-teman. Kreativitas minggu ini adalah kembali menulis Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kupu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau bertempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan telah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menantang aku di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan kesesakan, Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripada Tuhan. Baik teman-teman, happy Sunday. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku di bawah sayapnya. Aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak
Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengumak di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kebuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk dengan batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak atau singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesahan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday, God bless you. Shalom, Happy Sunday. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Dan ini ayat hafalan 13. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Mazmur 91. Bye, God bless you, see you later. Apakah semuanya sudah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapa yang sudah siap, coba angkat tangannya. Wah, semuanya sudah siap nih. Mari kita sungguh-sungguh dan bersikap yang baik di hadapan Tuhan, adik-adik. Sebelumnya kita menyanyikan dulu satu lagu, Bapakku Datang Padamu. Atas kasih anugerah
kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus selalu baik buat kami. Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan buat kami, memberikan pertolongan buat kami. Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sekarang waktunya untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang pimpin supaya kami bisa sungguh-sungguh duduk diam mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Wah, adik-adik, itu tadi suara Tuhan. Suara Tuhan yang marah sama bangsa Israel karena bangsa Israel telah melanggar perintah Tuhan. Mereka telah melakukan kesalahan. Kira-kira perbuatan salah apa ya yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga Tuhan begitu marahnya sehingga menyuruh Musa mengunduh para pemimpin. Nah, adik-adik dengarkan baik-baik sehingga kita tidak mengulangi kesalahan bangsa Israel lagi. Setelah bangsa Israel menang berperang melawan Og Raja Basan, bangsa Israel berkemah di dekat Sitim, dekat dengan perkemahan orang Moab. Mereka sangat lama berkemah di sana sampai akhirnya laki-laki orang Israel mulai tertarik dengan perempuan-perempuan Moab dan mereka menjalin hubungan khusus. Nah, adik-adik, karena orang Israel ini mencintai perempuan Moab, maka perempuan-perempuan Moab ini menyesatkan bangsa Israel dengan cara mereka mengajak laki-laki orang Israel menyembah dewa mereka, yaitu Baal Peor. Jadi, mereka bersama-sama pergi ke kuil Peor dan menyembah Peor di sana. Dan tidak hanya di situ saja, bahkan mereka juga makan makanan yang telah disajikan kepada Baal Peor. Nah, adik-adik, sekarang Cici jelaskan apa sih kesalahan bangsa Israel. Yang pertama, laki-laki Israel mencintai perempuan-perempuan Moab dan mengambil mereka sebagai istrinya. Sebenarnya Tuhan telah menetapkan kepada bangsa Israel kalau bangsa Israel hanya boleh mengambil istri, hanya boleh menikah dari sesama bangsa Israel, tidak boleh dari bangsa yang berbeda, apalagi bangsa yang masih menyembah dewa-dewa, masih menyembah Baal. Yang kedua, orang Israel ini bersama-sama pergi ke kuil Baal Peor dan beribadah, bahkan menyembah Baal Peor di sana. Bangsa Israel hanya boleh menyembah Tuhan saja, tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan. Dan di dalam kitab Keluaran pun Tuhan telah menetapkan kepada bangsa Israel tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, bangsa Israel ini telah makan makanan yang telah disajikan kepada Baal Peor. Nah, itulah yang membuat murka Tuhan menyala-nyala, sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk membunuh semua pemimpin-pemimpin yang telah memiliki pasangan dengan perempuan-perempuan Moab. Ketika bangsa Israel mendengar perintah Musa tersebut, bangsa Israel semuanya berkumpul di depan kemah pertemuan. Mereka semua menangis terseduh-seduh. Mereka semua berteriak, "Tuhan, tolong kami, Tuhan! Tuhan, kami minta ampun, ampuni kami bertobat dari kesalahan ini. Hentikan tulah ini ya Tuhan." Karena ternyata Tuhan juga menghukum bangsa Israel dengan tulah, sehingga banyak dari bangsa Israel yang meninggal. Ketika mereka
sedang menangis di hadapan Tuhan. Musa, imam-imam, dan seluruh umat Israel, mereka semua menangis, merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan. Lewatlah sepasang kekasih yang sedang mau pergi ke rumah orang tua dari orang Israel ini, dan mereka melewati kerumunan orang-orang yang sedang menangis ini. Semua orang melihat, lalu bangkitlah Imam Pinehas, anak dari Imam Harun, mengambil tombak lalu membunuh mereka. Setelah Imam Pinehas membunuh kedua orang tua ini, murka Tuhan pun reda, ulah berhenti, dan Musa tidak jadi membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal-peor. Nah, karena bangsa Israel telah bertobat dan mereka telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Nah, kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ada Muslim, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, adik-adik, bagaimana ya cara kita menyikapinya ini? Nah, kalau kita hanya berteman saja, kita hanya bergaul, itu tidak apa-apa. Kita mau berteman dari Sabang sampai Merauke, kita punya teman dari ke-6 agama ini, itu tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau kita pergi ke rumah ibadah mereka, lalu kita beribadah bersama-sama dengan mereka dan menyembah Tuhan mereka, itu yang tidak boleh. Dan yang tidak diperbolehkan lagi kalau kita memilih pasangan hidup dari orang-orang yang tidak seiman. Ini tidak diperbolehkan ya adik-adik. Lalu bagaimana diperbolehkan? Yang diperbolehkan adalah, dan yang berkenan ke hati Tuhan adalah kita memilih pasangan hidup dari orang-orang, anak-anak Tuhan yang seiman. Orang-orang yang seiman, anak-anak Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan Yesus sehingga kita bisa sama-sama pergi ke gereja dan beribadah bersama-sama. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pergaulan yang banyak, pergaulan yang luas, memiliki teman-teman yang banyak sehingga kita bisa memilih pasangan hidup dari anak-anak Tuhan? Caranya adalah kita tidak boleh menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Biarlah kita selalu rajin pergi ke gereja. Nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah remaja, pemuda, ada komsel, masuklah ke dalam komsel-komsel itu. Kita tidak boleh menjauhi perkumpulan-perkumpulan dengan anak-anak Tuhan supaya kita dapat saling membangun dan nanti kita juga bisa memilih pasangan hidup dari antara mereka. Nah, adik-adik, kita Cici sampai di sini, dan ayat hafalannya adalah Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, sampai di sini dulu adik-adik, sampai jumpa di ibadah Abi online berikutnya, dan ingat, pilihlah pasangan hidup dari teman-teman yang seiman. Dadah, shalom. Teman, tiba saatnya kita memberikan kolekte. Untuk kolekte dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk kolektenya ya. Tuhan Yesus memberkati.